Oke, Coach Andri, kita mau bahas tentang sektor properti, konstruksi, telco dan komoditi. Tapi kemarin kita udah bahas properti konstruksi, kita nggak ulang deh ya, supaya nggak double materinya. Kita bahas telco sama komoditi aja. Komoditinya lebih ke pegas, gas and oil sih. Terus sama kalau telco tuh lebih ke friend, kemudian Excel ya. Jadi kenapa sih friend dan Excel ini hari ini tadi lumayan aktif gitu. Terus kalau TLKM itu gimana, ISAT juga gimana gitu. Mungkin lebih ke friend dan Excel-nya yang aktif gitu sama Pegas dan Elsa Medco. Iya, mungkin kalau nggak bisa dijelasin semuanya, kita bisa sambung di morning briefing besok gitu. Kalau bisa ya jelasin beberapa gitu. Excel sih paling menarik. Oke, mungkin untuk Excel ya teman-teman, jadi hari ini sempat naik 11% yang tadi ke 3.000. Jadi kalau dari rumor on the street sih, kan kalau teman-teman ingat ya dari 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, memang kan Excel mau ada rencana beli Link ya. Jadi Link itu adalah perusahaannya Lipo. Dia dulu kalau teman-teman pakai First Media, mungkin siapa yang pakai First Media di sini mungkin bisa unjuk tangan. Jadi mereka si Excel mau ngebeli Link ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Hai, selamat malam semuanya. How are you everyone? Udah makan belum? Sorry aku masih siap-siap nih, siapin datanya agak-agak mepet karena tadi aku habis pergi. Halo semuanya, kuis dari Sanur, jadi pengen ke Bali nih. Teddy Polandra, Kuang Chen, hai juga. Rianto Raharjo, selamat malam. Wijaya David, apanya yang error? Kok videonya blur? Masa sih? Gambarnya blur. Masa? Oke, gambar saya oke nggak? Edukator kripto udah ditutup kah? Kita tidak pernah menutup lowongan untuk edukator, coach, trader itu kita nggak pernah tutup. Jadi kita always hiring. Oke nggak? Gambarnya oke nggak? Oke teman-teman semuanya, gimana portofoliomu hari ini? Gimana sahamnya? Gimana koinnya? Eyeliner aku luntur. Oke, sebelum diomongin aku ngomong dulu. Miss, kok hitam layarnya? Masa sih hitam layarnya? Gak tau ah. Ada yang bilang blur, ada yang bilang jelas. Oke lah ya. Teman-teman semuanya, aku malam hari ini sebelum aku bahas tentang saham, hari ini mau bahas tentang telco, konstruksi, dan properti. 3 ini lagi aktif. Konstruksi dan properti ini kita udah bahas selama beberapa hari terakhir, dan malam hari ini kalau fundamentalnya kita akan lebih banyak kebahas tentang telkonya, pastinya bareng dengan Coach Andri Benas untuk bahas fundamentalnya. Nah, aku akan bahas teknikalnya untuk telco, konstruksi, dan properti. Tapi sebelumnya nih teman-teman ya, sebelum aku bahas tentang saham, aku mau cerita dulu nih bahwa di Mtrade ini akan mulai banyak edukasi tentang kripto. Nah, kalau di saham ada yang namanya morning briefing, day briefing, bahkan sore briefing. Di saham akan ada sore briefing juga, teman-teman, yang jadi satu dengan seminar sore jam 4 sore. Jadi teman-teman gratis jam 4 sore itu selalu ada seminar saham untuk pemula buat teman-teman yang pengen mulai. Langsung saja download aplikasi Mtrade dan jam 4 sore itu pantengin gitu ya. Jadi klik banner untuk seminar strategi saham dan jam 4 sore teman-teman pantengin. Di situ juga akan ada strategi saham juga gitu. Ada artikel tentang strategi saham buat besoknya gimana, tuh udah ada summary sore. Nah, yang terbaru adalah akan ada crypto update atau crypto briefing gitu. Jadi crypto update atau crypto briefing ini teman-teman
ini belum bisa kita kasih setiap hari sih, tapi kita usahakan 2 kali seminggu, setiap hari Rabu dan juga hari Minggu, starting dari hari Minggu nanti. Kalau hari Minggu jam 10 pagi, dan kalau hari Rabu jam berapa ya? Jam 6 sore, starting dari hari Minggu nanti dan juga hari Rabu depan. Oke, ya. Enci Ellen bahas Bitcoin dong. Oke, aku akan bahas kripto dulu sebelum aku bahas tentang saham-saham. Jadi yang menarik adalah kita nih ada trading kripto. Dikit aja ya. Sebelumnya aku kasih disclaimer dulu bahwa investasi saham, trading kripto itu semuanya mengandung resiko. Nah, kalau di saham kita cenderung swing trading dan juga trend following. Kalau di kripto kita juga cenderung swing trading. Kita nggak nge-scalping di kripto. Kenapa? Supaya hidupmu damai, tenang, tentram. Kalau nge-scalping itu kita harus tungguin terus. Kalau misalkan jam 12 malam kita update dan kalian tidur, ya bahaya gitu. Jadi makanya kripto tuh kita tetap pakai chart daily. Ya, demikian pula dengan saham ini di Mtrade banyak yang swing trading atau jangka pendek, tapi kita juga kadang-kadang ada scalpingnya. Jadi kita mau kasih satu portfolio scalping. Kalau scalping mah nggak usah pakai portfolio ya, jadi sehari beli jual. Kemarin kita scalping di BKSL dan thanks to our team itu kredit aku kasih ke tim aku gitu, karena memang untuk scalping ini adalah pekerjaan tim. Jadi saya pribadi nggak memungkinkan untuk scalping dan aku nggak terlalu style aku bukan ke scalping, aku lebih ke swing trading. Oke. Aku bahas kripto dulu dikit, abis itu aku akan bahas saham-saham yang potensial ya. Jadi kemarin ada bahas tentang konstruksi udah mulai naik, terus properti juga mulai aktif. Ini terus kriptonya gimana? Nah, Luna ini kita sempat beli di sini. Terus kemudian profit take di 35, jual di 38. Berarti waktu itu cuannya sekitaran ya 7-8%. Terus kemudian naik kencang dan kemudian Luna ini dia sempat koreksi lagi. Jadi teman-teman perhatikan di sini. Ini dia lagi di area support. Tadi Mtrade ada beli, cuman di Mtrade itu lengkap kita kasih petunjuknya untuk manajemen resikonya. Jadi teman-teman be very careful. Di sini juga tinggi banget resikonya untuk kripto, cepat cuannya dan juga cepat ininya juga cepat turunnya juga. Makanya harus hati-hati menentukan timing belinya gitu. Terus kemudian di Mtrade ini kita juga ada review untuk IDEX ya, IDEX. Terus ada koin apa lagi ya, aku lupa ingat sih. Jadi di Mtrade ini ada koin IDEX juga. Yang menarik IDEX ini, ya ini stop lossnya mesti agak turunin dikit karena dia gampang kena. Nanti kita akan update stop lossnya ya di Mtrade ya. Jadi ini teman-teman IDEX tuh kita ada beli di sini. Terus kemudian ada cuan sekitaran 50%. Dan kemudian kita profit taking separuh, terus kemudian ada buyback lagi di sini. Agak kena turunan dikit tapi masih oke. Dan tadi sempat naik lumayan signifikan IDEX-nya gitu. Jadi ini tanda mantul lagi gitu. Gitu sih teman-teman. Nah, untuk koin sendiri coba ya aku cek di Mtrade ada koin apa lagi ya. Oh ya, ada NIR. Jadi kalau kita lihat kemarin turun lagi di koin itu adalah koreksi normal aja. Kok bisa tahu koreksi normal? Taunya gimana dengan koreksi yang nggak normal? Taunya adalah dia ini jatuhnya volumenya kecil. Kalau jatuh volume gede, nah itu kita yang harus antisipasi. Stop lossnya kita mesti adjust karena fluktuasi lumayan tinggi. NIR dan IDEX nanti akan kita adjust. Jadi kita ada beli di sini untuk NIR-nya dan ini udah mulai ada tanda reversal. Ya kita akan profit taking jangka pendek aja mungkin dalam 1-2 hari. Kita lihat Sikon. Terus kemudian ada AVAX. Kita juga ada AVAX ini baru aja di review hari ini tadi. Ya, jadi AVAX ini ada di review hari ini tadi. Ini berpotensi membentuk pattern bullish ya. Jadi AVAX ini teman-teman kalau kita lihat patternnya dia bentuk seperti ini, dia bentuk flag, dia udah breakout dari sini dan ini lagi nguji resisten di sini nih. Ini sebenarnya ada satu resisten nih
gitu ya. Jadi dia lagi nguji resistance sekitaran area 59 sampai 60 round number gitu. Terus kemudian ya ini bisa mantul. Anyway, itu untuk koinnya teman-teman ya. Jadi yang teman-teman yang ada di koin sih tenang aja. Untuk altcoin, kita lagi banyak tradingnya altcoin akhir-akhir ini kok kayak saham ya, saham banyak trading saham second liner. Di koin juga kita banyak altcoin gitu. Altcoin akhir-akhir ini tuh gerakannya lebih cepat gitu. Jadi ya di situ lebih banyak di altcoin. Karena kalau yang di koin-koin utama, koin-koin gede kita masih antisipasi untuk koreksi lanjutan. Contohnya bentar lagi aku bahas saham. Yang di saham sabar ya, karena di sini permintaan untuk teman-teman yang mau dibahas kripto tuh mulai lumayan gitu. Jadi ya kita bantu-bantu aja lah ya. Tapi menu utama kita tetap di saham kok. Ya jadi teman-teman kalau perhatiin ini kayak BNB USDT ini aku mengantisipasi dia jatuh dengan volume gede banget, dan untuk BNB ini ketika dia merah volumenya masih lebih gede daripada ketika dia biru. Jadi untuk koin-koin gede ini masih agak-agak riskan sebenarnya, jadi malah kita pilih altcoin. Oke, bosen banget ngomongin koin. Oke deh kalau gitu, kalau bosen banget ngomongin koin, aku akan ngomongin saham saat ini ya. Jadi saham apa aja yang potensial. Nah, hari ini judulnya adalah Telco Konstruksi dan Properti berantakan. Telco Konstruksi dan Properti lagi aktif. Pilih mana ya? Oke, teman-teman, sebelum aku bahas tentang saham telco, properti dan konstruksi, dan pastinya juga komoditas, tadi ada Pegas yang juga lumayan menarik ya teman-teman semuanya. Pegas dong. Oke, ntar aku bahasin Pegas ya. Teman-teman, aku mau infoin bahwa kita lagi masih terus hiring untuk coach, untuk trader crypto, untuk HR manager, product manager, marketing manager, dan semua posisi untuk engineering dan juga produk itu kita lagi cari baik mobile, back end maupun front end gitu ya. Jadi langsung aja ke mtrade.id/career gitu. Oke, dari global nanti malam, sekarang tanggal 14 ya. Jadi dari global, dari Amerika, nanti malam ini akan ada rilis data inflasi gitu. Jadi diperkirakan akan turun inflasinya, tapi masih sesuai dengan, diharapkan masih sesuai dengan ekspektasi. Kalau inflasinya naik akan mempercepat tapering ya teman-teman ya. Terus kemudian, sabar teman-teman ya, mau bahas saham bentar lagi. Nah, ini yang menarik, demand minyak ini diperkirakan akan naik. Jadi OPEC memperkirakan permintaan minyak global akan melebihi sebelum pandemi pada tahun 2022 atau setara dengan 4,2 juta barrel per hari. Nah, di sini kita juga melihat untuk chart oil sendiri juga mulai merangkak naik gitu. Terus teman-teman kalau kita perhatikan buat saham-saham ya, buat saham-saham oil ya, ini aku mulai bahas saham ya teman-teman ya. Nah teman-teman perhatikan di sini oil dan juga komoditas, oil and gas lah. Aku bahas nih, banyak yang nanyain Pegas juga nih. Ini Elsa gimana nih? Nih kalau teman-teman perhatikan saham Elsa, kita lihat secara historical, ya. Elsa ini kita lihat dari level tertingginya, wah ini nggak kelihatan nih. Ya, gini kelihatan ya, semoga kelihatan yang ini ya. Jadi dari level tertingginya Elsa ini dia udah turun sekitaran 50% lebih gitu. Dan teman-teman kalau diperhatikan di bawah di sini, ini ada pattern reversal yang sangat bagus sekali ya. Jadi ini ada pattern reversal, semoga kelihatan ya. Nih, ini pattern reversal yang sangat bagus sekali. Bisa dibilang ini inverse head and shoulders nggak? Ya sebenarnya shouldersnya nggak seimbang. Ini shoulders kiri dan ini shoulders kanan. Ini headnya nggak seimbang, tapi justru bagus. Kenapa? Ketika shoulder kanan ini high-nya lebih tinggi daripada shoulder kiri atau di sini headnya, ini dia menunjukkan uptrend, mulai uptrend. Nah, aku bahas tentang Elsa lebih detail ya. Aku nggak akan buru-buru malam hari ini. Besok mungkin akan dibahas lebih detail lagi tentang saham-saham yang lain tuh di morning briefing bareng dengan coach-coach di mtrade gitu. Mereka sangat jago sekali juga untuk analisis teknikalnya. Makanya kalau mau jago trading, mau jago analisis teknikal, ayo join our team gitu, yang passionate trading. Nah, teman-teman perhatikan di sini.
Ini ketika dia naik volume sangat tinggi, terus kemudian dia konsolidasi volume kecil, dan di sini volumenya naik tinggi juga. Maka dari itu untuk saham Elsa sendiri ini sangat menarik untuk teman-teman bisa beli dan simpan buat jangka menengah. Jangka menengah itu sampai berapa lama sih sebenarnya? Kalau jangka menengah ini teman-teman perhatikan, buat saya jangka menengah tuh beberapa bulan ya. Jadi kalau jangka menengah ya mungkin sampai Desember nanti gitu ya. Jadi itu untuk Elsa-nya. Nah, tadi di IMTrade Elsa dibeli nggak sih? Kita lihat ya untuk saham Elsa ini gimana. Nah, ini sementara sih Elsa ada di jangka pendek, tapi kita ada rencana untuk add Elsa untuk jangka menengah gitu, karena cukup menarik ya Elsa-nya. Nah, kalau Elsa jangka pendek ini range belinya tuh lumayan kecil di sini di candle terakhir aja, tapi kalau untuk jangka menengah lumayan gede, bahkan bisa sampai 270-an untuk koleksinya gitu ya. Jadi saat ini sih aku ngelihatnya teman-teman bulan September ini, September Oktober biasanya menjadi bottom di market. Kenapa? Karena di November Desember itu seringkali terjadi window dressing dan lumayan tinggi naiknya biasanya gitu. Jadi untuk saham-saham yang udah jatuh banyak dan ada tanda reversal seperti ini boleh banget diperhatikan, atau teman-teman kalau mau beli dan simpan ya lumayan gitu, cukup oke, upside-nya lumayan. Kalau Elsa sendiri di sini ada satu resisten yang cukup lumayan kuat ya. Di sini ada kena high-nya ya. Ini ada kena high di sini. Di mana sih? Oke, ini ada kena high. Terus ini ada kena MA 200 juga. Jadi dia bakalan berpotensi menguji 330 dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Disclaimer juga karena saya bukan dukun, jadi saya ngitungnya berdasarkan candle. Dia bisa naik di situ kira-kira berapa candle gitu dengan tren yang seperti ini. Terus kalau teman-teman perhatikan, jadi malam ini aku agak detail ya. Teman-teman kalau diperhatikan di sini, ini MA kecilnya, MA 20-nya mulai crossing up MA 50, artinya mulai golden cross, artinya ini mulai tren naiknya mulai muncul. Jadi teman-teman yang di Elsa ini mungkin nggak bisa buat trading cepat, tapi buat trading sabar bisa. Jadi kalau beli dan simpan bisa. Ini sangat bagus kalau misalkan teman-teman sibuk kerja dan nggak cocok untuk scalping, nggak siap untuk scalping. Scalping itu nggak semuanya bisa, harus benar-benar orang yang dedicated atau committed di depan layar. Kalau kamu punya pekerjaan jangan coba-coba gitu, oke ya. Terus kemudian aku akan share untuk saham yang lainnya. Untuk Medco-nya dibahas besok aja ya di morning briefing ya. Jadi Medco itu ada pattern inverse head and shoulders, tapi Medco kita akan bahas di morning briefing besok. Terus kemudian aku akan bahas untuk saham Pegas, karena hari ini banyak banget yang Kuang Chen minta advice-nya. Saya punya Antam posisi floating profit, kalau dijual dulu gimana, nanti tunggu turun masuk lagi. Berarti kamu swing trader, boleh-boleh aja, nggak ada yang salah. Kalau mau disimpan jangka menengah pun cukup oke juga, masih ada upside-nya, tapi harus siap dengan fluktuasi. Kalau nggak siap dengan fluktuasi, mau profit taking dulu boleh. Oke, aku akan bahas Pegas. Pegasnya lumayan detail, mungkin nanti kita bisa ngobrol juga nih dengan Coach Andri nih, ketambahan sektor komoditas gitu ya. Jadi Pegas nih perhatikan. Jujur nih, kalau Pegas aku tuh sebenarnya agak-agak kurang suka dari dulu. Kenapa? Karena sering banget apa ya, dia tuh jadi sideways, udah naik terus jadi sideways gitu. Cuman ya kalau teman-teman mau yang model tradingnya tuh sabar-sabar, bukan yang cepat-cepat banget, ya ini sama aja. Ini mulai menunjukkan pola dia akan mulai masuk ke uptrend gitu. Jadi di sini kalau teman-teman mau nabungin si Pegas buat disimpan sampai beberapa bulan, sampai window dressing di akhir tahun, ini bisa juga gitu. Cuman nah kenapa aku nggak terlalu suka dengan sektornya. Bisa naik gak sih? Bisa gitu, tapi apa ya, gimana ya, ini personal appetite aja gitu, selera personal aku aja, aku agak kurang ini, tapi bagus juga, patternnya oke juga gitu. Oke ya, nanti kita akan bahas fundamentalnya dengan Coach Andri gimana gitu. Terus kemudian aku mau review sektor telco hari ini. Sorry, rambutku berantakan.
Gimana caranya supaya nggak ngantukan teman-teman? Udah minum kopi? Masih ngantuk? Oke. Tapi aku senang ketemu teman-teman semuanya. Bikin aku makin semangat. Oke, teman-teman perhatikan. Excel. Teman-teman perhatikan, Excel ini very beautiful pattern. It's very beautiful pattern. Makanya tadi pas breakout, kita lihat breakoutnya volumenya bagus, sampai 29 atau 2910 tadi kita kejar gitu. Kenapa? Karena ini patternnya sangat cantik sekali. Jadi ketika dia naik, ini volumenya di sini tinggi dan kemudian ada konsolidasi. Nah, aku paling suka banget nih saham, kalau entah saham, kripto atau apapun, dia tuh udah naik panjang, abis itu dia ada konsolidasinya, terus dia breakout dengan volume sangat tinggi kayak gini. Wah, bisa gagal breakout nggak sih? Dia itu bisa balik di bawah 2780 nggak sih? Bisa aja. Bisa nggak dia retrace sampai 2780? Kalau dia retrace sampai 2780, asalkan volumenya kecil, pakai buat beli, itu best price gitu. Jadi tadi breakoutnya juga lumayan cepat gitu. Nah, tapi teman-teman, seandainya dia false breakout turun di bawah 2780, which is kemungkinannya kecil, dan meskipun kemungkinan kecil tapi tetap ada ya teman-teman, ya nggak usah panik sih. Kalau yang namanya trading selalu ada resiko, ya tinggal stop loss aja. Cuman di sini secara probability lebih besar kemungkinan dia naik. Jadi trading itu bicara tentang probability. Berapa besar sih kemungkinan saham ini bakalan naik dan berapa besar sih kemungkinan saham ini bakalan turun. Itu kita lihat salah satunya dari ini technical. Nah, technical itu sebenarnya kita bicara tentang supply and demand. Kita lagi ngecekin, oh ini demandnya gede, terus dia pas konsolidasi demandnya turun, pas breakout demandnya gede lagi. Berarti di sini memang minat dari investor besar tuh cukup lumayan gitu. Nah, bicara tentang Excel, ini kemungkinan akan ada, kemungkinan ya belum dikonfirmasi oleh perusahaan juga, kapan hari sempat nge-live dengan emitennya, akan ada merger and acquisition, probably akan ada aksi korporasi, dan itu rumor itu yang membuat XCL ini jadi ya hari ini naik gitu. Tahu nggak ini apa? Minyak putih. Oke. Ya teman-teman, random banget ya aku malam hari ini. Masuk di berapa si Elsa? Kalau buat jangka menengah sih masuk di harga berapa aja nggak apa-apa, pas turun tambahin lagi dikit-dikit. Jadi belinya jangan langsung hajar bleh gitu, karena pasti akan ada koreksi. Ngeri juga sih Excel, gak ngeri teman-teman gitu. Kalau nggak siap trading breakout ya jangan ngikut trading breakout, tunggu retracementnya. Cuman belum tentu dikasih retracement karena breakoutnya volumenya bagus banget. Tapi kalau misalkan sampai ada retracement ke 27 sampai 28, ini bagus banget gitu. Kode emitennya apa, Miss Minyak Angin? Iya nih, ini belum IPO ya, suruh dia IPO deh. Semoga bosnya nonton dan termotivasi untuk di IPO. Oke, XCL. Terus kita lihat ada Friend. Tapi Friend aku mau bahas di besok aja, tim Mtrade yang akan bahas di morning briefing besok. Jadi Medco dan Friend dibahas besok gitu. Terus kemudian aku mau bahas tentang sektor konstruksi. Yeay, akhirnya gerak nih teman-teman ya. Oke ya. Miss malam ini beda sekali. Kenapa? Sedikit gila ya. Lagi masuk angin? Enggak. Ini menenangkan aku. Oke. Balik lagi ke saham deh ya. Tahu banyak out of topic ini. Maboknya kayu putih. Turun 66% Adikarya. Meskipun udah beli di supportnya waktu itu tetap turun banyak, dan teman-teman yang nyangkut di sini. Dan Mtrade waktu itu juga buy based on fundamental, ada jujur kata sih ada nyangkut juga ya based fundamentalnya. Kita ada dua, yang trading dan yang investing. Nah, yang trading ini selamat karena cut loss gitu kalau pas turun. Kalau pas yang based fundamental waktu itu kita ngelihatnya ada SWF story, terus ya turun dalam gitu. Makanya pelajaran sih buat kita semua, harus mix fundamental dan technical. Jadi untuk jangka menengah walaupun untuk investing kita sekarang strictly pakai technical juga gitu. Oke, teman-teman. Perhatiin di sini nih.
Nah, teman-teman kalau ngeliatin Instagram live aku tiap hari, nanti teman-teman jadi ngerti. Ini patternnya perhatiin. Ini tuh mirip kan kayak patternnya si Elsa. Elsa tadi aku juga kasih lihat. Terus mirip juga sama patternnya Pegas kan. Nah, ini tuh juga saham yang lagi pattern akumulasi dan mulai ada tren naiknya. Nah, ini tuh asik banget sebenarnya saham-saham kayak gini tuh untuk beli dan simpan. Beli dan hold untuk beberapa bulan ke depan. Tapi kalau kamu gak siap dengan fluktuasi, gak siap ngadepin sideways-nya, ya jangan beli ini buat simpen lama. Kalau mentalmu swing trading ya swing trading aja gitu. Kalau aku buat saham-saham kayak gini, aku beli dan aku simpen at least sampai akhir tahun nanti. Akhir tahun nanti itu mungkin sampai window dressing. Biasanya sampai Desember atau Januari. Ya nih aku kayaknya kenapa ya kedinginan. Remote AC di mana? Gak ada. Oke lah. Oke, jadi teman-teman perhatikan di sini, it's very beautiful. HK konstruksi besok tenang aja, nggak usah HK. Kalau buat jangka menengah tuh nyicil tuh juga bisa gitu loh. Mau nunggu turun-turun bisa juga. Mirip PTPP, iya, mirip PTPP. Mirip PTW, cuman PTPP bedanya dia udah breakout duluan, dia udah masuk uptrend, ini udah confirm uptrend karena dia udah terbentuk higher high and higher low. Terus Sugar Rush, kok tahu sih? Gitu ya, Sugar Rush ya. Oh ya, kayaknya sih. Apalagi ya? Satu lagi sektor konstruksi yang menarik tuh Wika. Cuman dia memang Wika ini bedanya dia masih di stage 1, beda sama ADI dan beda sama PTPP. Kalau di PTPP itu dia udah masuk ke uptrend, udah breakout. Ini Wikanya dia belum breakout, tapi cakep juga sih gitu. Salah satu aja sih ya. IHSG udah uptrend belum? Oke, teman-teman coba perhatikan di sini nih. Perhatikan di sini. Nih, coba dilihat nih, dijawab sendiri nih, IHSG trennya apa nih sambil aku cari remote AC. Kedinginan, tapi remote AC-nya nggak tahu di mana. Oke, coba dilihat dulu tuh. Trennya di mana tuh, teman-teman? Oke, jadi ini trennya masih sideways. Teman-teman ya. Jadi trennya masih sideways, teman-teman. Oke, komennya di off, nggak bisa baca. Aku perlu lihat komen. Kadang-kadang mereka nanya apa. Trennya masih sideways ya, IHSG-nya ya. Jadi belum uptrend, belum bisa dibilang uptrend gitu. Oke. Barusan alarmku nyala, alarm M-Trade sih. AVAX USDT crossing 51. Kita lihat ya, ngintip bentar ya kriptonya ya. AVAX USDT. Oh, ya dia ini pas lagi di area support sih. Ya, jadi anyway, di watch aja. Oke, terus Arto BBYB hari ini saham apa ya yang ramai ditanyain ya? Kasus COVID-19 makin rendah, turun banyak. Oh iya, properti, ASRI, BSDE, CTRA gimana nih? Aku kasih lihat dulu untuk saham-saham properti. BSDE, ini aku kayak dejavu ngulang bulan September tahun lalu. September tahun lalu itu sama, saham-saham properti dan juga konstruksi itu kebetulan pas lagi di bottom gitu. Ya, jadi tapi pelajarannya teman-teman ya, kita harus pakai technical juga meskipun investing gitu. Jadi meskipun lihat valuasi kita mesti pakai technical juga. Jadi nanti kalau misalkan tren naiknya udah capek, udah patah, udah mulai breakdown dari MA20 kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu udah mulai harus exit gitu. BSDE teman-teman perhatikan, untuk CTRA dan ASRI kita bahas di morning briefing besok aja. Coba perhatikan MA-nya. Ini MA-nya koin. Aku balik ke chart yang ini. BSDE. Teman-teman perhatikan MA-nya. Ada yang menarik di sini. Ini lagi ngapain? BSDE berasa banget ditahan terus kemarin gara-gara retail aja narik. Nggak juga, bukan soal itu. Ini memang trennya memang masih di bawah gitu. Jadi dia baru recover dari downtrendnya gitu loh. Memang nggak bisa cepat.
Tapi kalau misalkan mau beli simpan buat sampai beberapa bulan, at least sampai window dressing atau January effect, ini lumayan gitu. Jadi belinya di bawah 1.000 aja, nyicil-nyicil beli terus gitu. Kalau turun beli buat jangka menengah gitu. BBYB mestinya jual dulu ya posisi profit karena udah kembali di bawah MA20 dikit ya. Hari ini aku bukan mau ngebahas banking, tapi ya karena banyak yang nanya BBYB, Mtrade kemarin nggak ambil BBYB karena udah ada Arto sebenarnya dan udah profit taking. Ya harusnya BBYB hari ini tadi mestinya swing tradernya profit taking, kecuali kamu mau ngehold sampai jangka menengah. Nah kalau Arto di Mtrade ini juga udah profit taking, rasanya sih kemarin ya. Coba dicek sebentar. Ya sekitaran 6%-an. Terus kemudian kita lihat, nah Arto tuh kalau di Mtrade, sorry ya ini MA 100-nya kok hilang. Kenapa MA-nya begini? Oke, aku ganti dulu, aku munculin dulu MA 100-nya. Sebentar ya teman-teman ya, MA 100-ku hilang. Oke, nah perhatiin nih. Si Arto ini kemarin kena MA 100 kan. Terus Mtrade ada beli di area ini. Jadi buat yang jangka pendeknya kita udah jual, tapi jangka menengahnya masih hold. Kenapa? Karena dapatnya benar-benar di level yang bottom banget gitu. Jadi ada kemungkinan dia akan fluktuasi naik turun bisa sampai balik ke sini lagi ke 18.400, upside-nya lumayan. BBYB out dulu nggak? Ya kalau swing trader out. Kalau kamu percaya dengan fundamentalnya, aku rasa sih habis red issue nanti dia bakalan naik lagi gitu. Jadi kalau kamu percaya fundamentalnya dan dapat harga-harga di bottom ya mirip-mirip kayak Arto gini, oke-oke aja. Kalau Mtrade lebih ke Arto kemarin gitu. Oke, terus aku kelupaan invite Coach Andri loh. Oke, aku mau invite Coach Andri Benas dari Mtrade ID. Sudah siap belum ya? Abah besok swing lagi kah? Coba aku lihat ya, ABBA. Halo Coach Andri, how are you? Good. Aku bahas Abah dulu ya. Oke. Ya, hari ini just a normal correction aja sih kena MA ini, teman-teman. Jadi ya masih ada upside kalau misalkan dapat di harga kemarin. Mtrade nggak tahu dapat di harga berapa kemarin Abah. Kita kemarin buy on weakness ya masih untung sekitar 4-7% kita masih nge-hold sih. Jangka menengah kita hold. Oh, jangka pendeknya kejual tadi. Jangka pendeknya profit taking 5-8%. Oke, Coach Andri. Kita mau bahas tentang sektor properti, konstruksi, telco dan komoditi. Tapi kemarin kita udah bahas properti konstruksi, kita nggak ulang deh ya supaya nggak double materinya. Kita bahas telco sama komoditi aja. Komoditinya lebih ke gas and oil sih. Terus sama kalau telco tuh lebih ke Friend, kemudian Excel ya. Jadi kenapa sih Friend dan Excel ini hari ini tadi lumayan aktif gitu. Terus kalau TLKM itu gimana, ISAT juga gimana gitu. Mungkin lebih ke Friend dan Excel-nya yang aktif gitu sama Pegas dan Elsa Medco. Iya, mungkin kalau nggak bisa dijelasin semuanya, kita bisa sambung di morning briefing besok gitu. Kalau bisa ya jelasin beberapa gitu. Excel sih paling menarik. Oke, mungkin untuk Excel ya teman-teman, jadi hari ini sempat naik 11% nih tadi ke 3.000. Jadi kalau dari rumor on the street sih, kan kalau teman-teman ingat ya dari 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, memang kan Excel mau ada rencana beli Link ya. Jadi Link itu adalah perusahaannya Lipo. Dia dulu kalau teman-teman pakai First Media, mungkin siapa yang pakai First Media di sini mungkin bisa unjuk tangan. Jadi mereka si Excel mau ngebeli Link ya. Kelihatannya kalau dari pergerakan share price sih udah ada significant deal kali ya. Mungkin kisaran harga udah ada, mungkin timeline M&A juga udah ada. Jadi lebih ke arah sana ekspektasinya. Itu mungkin satu ya on the M&A sentiment gitu. Kalau ngeliat valuasi sih sebenarnya Excel ini yang paling murah ya dibandingin dengan Telkom gitu, dibandingin dengan ISAT. Jadi saya rasa mungkin naik juga banyak kalau dari teman-teman. Jadi Excel ini mungkin mainannya fun ya.
kemarin mungkin teman-teman ya udah agak ya sedikit kabur dari Excel, mungkin pindah ke bank digital, tapi tadi hari ini naik, oke, FOMO beli gitu. Tapi basically Excel itu mainan fun ya, jadi kita lihat valuasinya juga murah. Kalau teman-teman value investing ya mungkin dari 2 bulan yang lalu, I think valuasi Excel masih cukup murah nih sampai sekarang. Nah, kenapa Excel sama Link jadi menarik? Karena kemarin di bedah emiten, jadi di bedah emiten kita bahas tuh kemarin sih kenapa sih Excel mau beli Link. Jadi nggak beli Link sih, basically kenapa Excel mau to go to fiber to home ya, atau internet. Jadi mereka tuh ingin pakai bisnis model kayak di Singapura gitu, di mana jadi satu nomor handphone bisa pegang beberapa account internet ya, jadi kayak di rumah, kemudian juga dibundle juga dengan paket-paket entertainment kayak Netflix, kayak HBO Go dan lain-lainnya. Jadi ini game Excel yang pengen kejar dan memang belum ada ya di Indonesia satu nomor untuk pakai semua internetnya. Jadi ini ada di bedah emiten. Nah, ini teman-teman kebetulan hari Jumat ya kita ada bedah emiten juga bersama BRI. Jadi pas nih, kan kalau nggak salah BRI baru right issue juga gitu. Jadi mungkin bisa bagi teman-teman yang belum join VIP member, mungkin kita bisa join join itu kita untuk dengar rame-rame dari BRI mau ngapain sih habis right issue. Jadi ini story-nya kemarin kita jelasin di bedah emiten bersama Excel. Iya, kalau mau join VIP caranya dengan klik link di bio saya atau ke mtrade.id. Jadi kita ada banyak sekali bedah emiten dan memang kita pilihin sih emitennya yang bagus-bagus gitu. Waktu itu Excel memang lagi masih konsolidasi, kita udah antisipasi gitu sebelum breakout. Jadi akan sangat bagus kalau teman-teman paham fundamental and technical. Tadi ada yang nanya, mainan fund itu apa sih? Maksudnya favorit fund. Fund itu adalah investor besar, fund manager, asset management, reksadana. Kalau misalkan mereka suka terhadap satu saham ini dan mereka beli banyak, otomatis harga sahamnya pasti juga akan gampang naiknya gitu. Jadi kalau misalkan turun pun juga nggak akan dilepas sampai gimana selama valuasinya masih oke dan prospek fundamental masih bagus. That's why Excel ini cukup menarik. Disclaimer juga ya teman-teman. Kemudian tadi ada yang nanya, gimana sih caranya profit taking untuk saham-saham yang udah kena resisten atau mungkin breakout dari resisten? Ini tuh sebenarnya semuanya dijelasin di seminar tiap hari, Senin sampai Jumat, itu jam 4 sore. Jadi jam 4 sore itu ada coach yang akan jelasin tentang strategi saham. Ya, live, bukan rekaman, jam 4 sore, dan acara ini totally gratis. Jadi teman-teman bisa download aplikasi mTrade sekarang dan langsung klik link di bio, terus klik banner, judulnya apa ya? Judulnya tuh kalau nggak salah seminar strategi saham. Ini aku kasih tahu ya. Klik di banner, cari, nah ini, trading dan investasi saham untuk pemula with tutorial every Monday to Friday 4 PM, jam 4 sore. Ya, ini juga akan ada update marketnya juga starting tomorrow gitu. Oke, terus Coach Andre, sekarang nih kita mau ngebahas tentang friend. Kalau udah Excel tadi kita mau ngebahas friend nih sekarang. Mungkin Telkom kita bahas di morning briefing besok kali ya. Mungkin kalau Friends sih sebenarnya story-nya masih ya yang dari dulu-dulu ya, kan emang ada katanya rumor beli dia join sama Excel, tapi nggak ada yang tahu kebenarannya lah. Kalau kita lihat sih lebih ke technical rebound kali ya, saya ngeliatnya sih Friends juga udah cukup dibanting ya dari kemarin yang mainnya mungkin di 150-an tiba-tiba udah di 100 mitin 100 ya, 111-an, jadi saya rasa ada technical gitu. Jadi kita lihat juga tadi kan ada momentum play dari Excel ya, jadi kalau satu sektor naik rata-rata kan kebanyakan naik, jadi sama aja nih kayak teman-teman kalau ngeliatin saham-saham kayak ayam-ayaman, kita lihat Cepin naik, tiba-tiba Java naik, tiba-tiba mungkin sekarang ada tambahan mungkin main ya sama mungkin WMUU gitu. Jadi basically kalau satu sektor naik ada kemungkinan besar ya saham yang lain naik, tapi baik lagi kita mesti cek fundamentalnya juga sih, apa teknikalnya, momentumnya pas nggak gitu. Kalau ini teman-teman yang aliran teknikal ya mesti lihat volume juga sih. Kalau fundamental ya mesti dilihat juga story-nya kayak gimana. Oke. Kalau teknikalnya gimana nih? Aku kasih lihat ya teknikalnya ya guys. Buat yang suka buy on weakness ini cakep. Dia kena MA 100, bukan berarti MA 100 nggak bisa dijebol, tapi kalau ngelihat momen saat ini di bulan September yang udah deket window dressing, saya rasa ini investor juga akan mulai buy on weakness di sini gitu. Cuman kalau untuk swing trading mesti nunggu aktif dulu, frekuensi tradingnya tuh aktif dulu di market gitu.
Ada yang nanya tadi tuh nggak ada toh seminar jam 4 sorenya. Ada, always ada. Dicari bannernya nggak ada. Kita kebanyakan banner sih. Nanti tampilannya kita akan perbaiki ya. Ini cari ini loh. Judulnya seminar trading and investasi saham untuk pemula with tutorial lagi. Jadi setiap hari ada. Tadi ada kok. Tadi ada ya teman-teman ya. Oke. Terus kemudian kita mau bahas juga untuk saham apa ya tadi? Oh, Pegas dan juga Elsa Medco, sektor oil and gas. Ini kalau dilihat chartnya udah mulai akumulasi, udah mulai ada tanda reversal gitu. Nah, kalau fundamental story-nya sendiri gimana, Coach Andre? Tadi ada aku bahas dikit sih untuk fundamentalnya oil di depan. Mungkin lebih oil and gas gimana nih? Oke, mungkin kalau komoditi, kalau teman-teman join user VIP M-Trade juga tiap pagi kita biasanya ada suka review komoditi juga ya. Jadi kita tiap pagi liatin kayak global komoditi juga sama berita-berita inventory, sama berita-berita supply and demand juga. Jadi setiap pagi biasanya kita bahas tuh sebelum habis global market, habis global komoditi kita juga bahas. Nah, mungkin untuk oil ini kita lihat memang ada ekspektasi ya harganya sih stable ya, cuman kita lihat katanya sih ada kemungkinan besar kenaikan demand ya, jadi demand dari negara-negara global karena ekspektasi pertumbuhan COVID-nya ini kan kasus COVID sudah turun ya, jadi ada ekspektasi pent-up demand dari oil sendiri. Nah, cuman untuk downside risk-nya ya mungkin hati-hati aja kan, kemarin kalau nggak salah ada berita bahwa China itu melepas inventory oilnya biar harganya nggak terlalu tinggi. Jadi saya nggak tahu nih apakah berita ini akan negatif atau enggak, tapi kalau kita lihat share price-nya sih masih positif ya. Cuman baik lagi ya, kalau untuk komoditi biasanya saya nggak typical buy on breakout gitu. Jadi kadang-kadang main breakout di komoditi itu agak perlu hati-hati sih, karena rata-rata biasanya komoditi price-nya jatuh gitu. Jadi please be very careful aja sih untuk komoditi. Itu sih untuk komoditi misalnya. Rekaman Spinar Crypto tadi sore udah upload belum ya? Saya ketinggalan. Pasti di-upload sih, tapi saya nggak tahu udah upload belumnya. Ditunggu aja gitu. Kita akan ada banyak edukasi kripto, cuman seminar tadi sore tentang kripto tuh tentang cara mulainya gitu. Oke, ada yang bilang tadi sore nggak ada bannernya, mestinya ada sih. Kalau nggak ada ya besok dicek lagi aja. Untuk jam 4 sore tuh seminarnya buat yang gratisan aja atau VIP bisa ikutnya, jelas lah. VIP tuh mau ngapain aja bisa. Mau ikut acara apa aja bisa dan harus nonton. Waduh, ini banyak yang teriak-teriak NICL. Ya, gimana Coach? Oke, mungkin ya balik ngomongin kripto kali ya, mungkin saham tadi itu ya. Kalau kripto, waktu itu Miss Ellen mulai tradingnya gimana ya? Terus cara screening kripto gimana ya? Biar teman-teman jadi tahu juga nih. Kan sekarang kripto lagi heboh lagi nih. Saya jujur kalau milih kripto juga agak bingung gitu. Kalau Miss sendiri ngeliat kripto, filternya gimana ya? Oke ya. Aku nanti aku bahas ya NICL ya. Permintaan banyak banget yang ini NICL ya. Banyak yang nanya gitu. Kalau kripto sendiri sih sebenarnya, ini aku sambil pin satu question yang lucu biar nggak kelupaan ku bahas. Untuk kripto sendiri sebenarnya kita caranya tuh teknikalnya tuh sama loh kayak saham. Jadi cuman bedanya trennya lebih naik. Kripto tuh lebih tren naik. Jadi kadang-kadang kita bisa trading breakout gitu. Tapi kita juga selain trading breakout, kita juga buy on retracement atau buy on weakness juga. Mengingat fluktuasi di kripto tuh lumayan sadis gitu. Jadi dalam waktu setengah hari aja itu bisa untung 50%. Kalau di saham kan dibatasin ya, atau ada auto reject atas gitu. Nah, tapi kalau turun, sekalinya turun itu mau turun 25% atau turun 50% bisa juga. Jadi selain strategi teknikal itu very simple. Paling simpelnya di kripto itu kalau mau pakai MA-nya Binance, MA7, MA25, MA99-nya dia, itu kena MA pasti mantul, baik di H4 ataupun daily. Nah, kalau M-Trade banyak pakai di daily nih, coach M-Trade nih pada senang trading kripto juga nih, banyak pakai di daily. Dan strateginya mirip dengan saya ya pastinya gitu. Karena kita trading bersama ya. Jadi banyak pakai daily sehingga teman-teman tuh nggak terlalu kayak harus nontonin terus, karena kita nggak mau living for trading, prinsipnya kayak gitu. Ada yang trading kripto tuh pakai
chartnya tuh setiap zaman H1 nggak salah juga, tapi kalau setiap zaman itu benar-benar kayak beda satu atau 2 menit aja bakalan ngaruh banget. Sedangkan kalau kita kasih review beli atau jual 1 atau 2 menit itu kita pencet, kita lagi ngetik-ngetik, terus kemudian kita pencet enter sampai di tempat teman-teman, itu bisa beda, harganya bisa beda. Jadi kita pakai yang daily gitu. Terus kemudian yang terpenting itu adalah risk management-nya buat kripto. Nah, kalau di saham kita ajarinnya misalkan dibagi 10% untuk tiap saham, atau dibagi 5, 20%, jadi maksimal sih sebenarnya 20% untuk per sahamnya. Di kripto ini harusnya ngikutin cara yang sama, atau justru malah lebih strict lagi gitu. Jadi kalau misalkan beli 10% atau 20%-an, sebaiknya pas beli di harga atas ya, biasanya MTrade akan kasih range harga atas dan bawah. Nah, beli di harga atas tuh ambil separuh dulu, kemudian ambil lagi di harga bawahnya separuh lagi. Sehingga resikonya tuh pas di tengah-tengah, ter-average di tengah-tengah. Ini bukan averaging down, tapi ini strategi untuk position sizing gitu. Jadi penting banget itu. Anyway, semuanya balik ke risk management juga gitu sih. Crypto kita almost full technical. Jadi kalau ngelihat fundamental, kadang-kadang ngelihat berita malah jadi sell on news gitu. Anyway, kita balik ke saham yuk. Ini kayaknya teman-teman pada masih banyak di saham nih gitu. Ini ada yang nanya nih, Coach Andre nih. Banyak yang bilang 9, 10, 13 September hati-hati sama market. Ternyata aman-aman aja marketnya. Apa mungkin Oktober? Historical, nanti mungkin Coach Andre bisa tambahin juga ya. Historical, di bulan September dan Oktober, aku udah lihat selama 10 tahun, 15 tahun terakhir, bahkan 20 tahun terakhir dari chart ya. Kan dari chart itu aku lihat memang di bulan September dan Oktober ini seringkali menjadi bottom market gitu. Kadang-kadang enggak ketika marketnya bullish. Contohnya kayak tahun 2017, tahun-tahun naik itu enggak, bukan bottom market gitu. Tapi kalau pas tahun-tahun yang normal itu seringkali menjadi bottom market. Waduh, serem dong kalau gitu, turun dong. Salah, yang namanya bottom itu udah di bawah dan kemudian potensi mau naik lagi. Dan tidak terasa tahun ini sepanjang tahun 2021 kita menghabiskan hampir 3/4 tahun ini dengan sideways IHSG-nya. Saham-saham big caps tuh sideways. Jadi sekarang kita mulai ngelihat bahkan saham-saham yang second liner juga banyak yang turun. Sekarang kita mulai ada reversal. Jadi sebenarnya September Oktober ini merupakan peluang teman-teman. Peluang untuk apa? Apakah untuk swing trading atau untuk beli sampai beberapa bulan ke depan? Ya bisa-bisa aja untuk beberapa bulan ke depan kayak saham-saham yang tadi aku sebut di awal. Itu ngejawab pertanyaan Just Riff. Oke, terus Coach Andrea mungkin ada mau bahas apa lagi? Oh, ini ada yang nanya nih. Lebih baik trading crypto atau saham exchange-nya seperti Coinbase, Robinhood? Terserah. Kalau misalkan mau trading saham kriptonya, basically aku sih balik ke technical juga. Kalau aku trading kriptonya bukan trading saham kriptonya. Kenapa? Alasannya simple, aku nggak kuat melek malam. Aku harus liatin sahamnya. Meskipun aku nggak scalping, aku harus liatin gitu. Jadi ya portfolioku untuk investasi saham Amerika yang aku beli dan simpen, itu udah banyak yang untung banyak, terus dia turun lagi gitu. Anyway, jadi aku mikir kayak aku nggak bisa mantau malam-malam dan aku prefer long term investing. Tapi kalau long term investing aku nggak rela dengan fluktuasinya sebenarnya. Jadi aku pilih saham Indonesia. Oke, Coach Andre, mungkin ada yang mau dibahas lagi? Oke, mungkin apa ya, kalau kemarin kalau nggak salah kita udah mau ngeluncurin itu ya, jadi tiap ada crypto briefing mungkin tadi udah dibahas juga ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi nanya mau buka account crypto di mana, kita mau adain kelas apa sih crypto briefing ya Miss ya. Jadi untuk ngajarin teman-teman kayak buka account crypto, kemudian KYC-nya gimana. Jadi kalau teman-teman yang interested untuk invest crypto mungkin nanti bisa lihat di MTrade juga, nanti kita ada kelas yang untuk ngajarin by detail lah. Mungkin mau tanyain ya, kalau dari pengalaman Miss ya, misalnya kalau sektor old economy, mungkin kalau inget-inget tahun lalu gitu ya, apakah sektor old economy ini bisa dipegang terus sampai tahun depan atau enggak? Karena kan pertanyaannya sekarang teman-teman retail nih masih kayak banyak yang nyangkut di bank digital nih kayaknya gitu, kayak belum siap move on ke saham-saham old economy. Pandangan misalnya gimana kalau misalnya rotate ke saham old economy?
ekonominya tergantung sih. Kalau aku sih ngelihatnya kayak banking yang old economy tuh yang perusahaan yang konvensional tuh masih bisa gitu buat investing. Nah, tapi kalau untuk saham-saham yang banking digital aku lebih prefer untuk swing trading aja gitu. Jadi ya lebih prefer swing trading lah karena fluktuasinya lumayan dan memang lebih asik buat di tradingin gitu. Tapi kalau bicara tentang old ekonominya kayak misalkan properti, konstruksi, itu aku bukan yang investasi sampai long term banget sampai setahun lebih, enggak. Lebih cenderung technical investing aja, momentum investing aja. Dan ini udah mulai uptrend gitu, kita cuman momentum investing doang. Terus yang menarik juga tadi ada yang bahas, ya ada yang nanya tentang ayam-ayaman. Tadi aku janji ngebahas nikel, nanti aku bahasin ya teman-teman ya. Cuman aku tertarik ngejawab karena ini nyambung sama pertanyaan teman-teman dan juga yang ditanyain Coach Andre tadi gitu. Nah ini Jakva, ini juga teman-teman ini udah mulai, ini udah reverse nih, patternnya cakep banget. Dia pattern saucer gitu. Oke, coba aku cek ya di Mtrade. Saya sih lupa ya, nggak ingat semuanya untuk Jakva. Saya cek. Udah jualan waktu itu Japfanya trading aja karena agak-agak slow. Nah tapi ini patternnya cakep banget, jadi kalau ada retracement lumayan menarik juga. Terus hari ini tadi main tapi nggak semua saham kita beli sih teman-teman, nanti portfolio jadi banyak. Ini breakout juga, ini juga udah mulai trend recovery gitu. Terus ini pada teriak-teriak nih ngebahas NICL, mungkin nanti Coach Andre mau bahas sedikit tentang fundamentalnya nih. NICL, PAM Mineral Tbk. Kenapa sih teman-teman pada suka saham ini? Ini tuh trennya turun banget loh. Pada nanyain tuh kenapa? Oh, nyangkut. Walah, aku bingung. Kenapa kalian beli? Kenapa dibeli? Banyak Ini banget saham. Mau scalping Mungkin kali mau itu ya. Oke. Aku mau nanya teman-teman, kenapa kalian nyangkut di NICL sih? Coba dijawab. Ini scalping nih, kalau saya perhatiin kemarin saya beberapa kali ada trading NICL sih, cuan sih, tapi ya ini saham scalping banget, jadi ini mungkin pasukannya Om Bekti kali, jadi mungkin banyak yang beli karena itu, Miss. Mungkin tapi ya, saya nggak tahu. Tradingnya dia jago, dia udah siap. Iya, cepet. Dia punya profil resikonya, masuk langsung cepet keluar, hebat gitu ya. Mungkin teman-teman pemula belum siap di sini gitu. Oke. Anyway, Coach Andre, ini FA-nya gimana? Kalau technically sih teman-teman enggak sih. Ini kalau ada technical rebound keluar atau mungkin keluar dikit-dikit dulu aja selama masih ada liquidity-nya. Yang aku khawatirin justru liquidity-nya. Gimana tuh Coach Andre? Ini kalau di nickel sih saya nggak tahu saham ini sebelum waktu itu muncul di top frekuensi ya. Jadi basically menurut saya ini saham tradingan aja gitu. Kalau fundamental sih saya ngeliat dari company-nya is a very small company ya. Jadi kayaknya information-nya nggak terlalu banyak. Ini mining juga kan kalau nggak salah. Mining sih ini. Jadi ya it's a very small company lah. Aku mau nanya sekali lagi teman-teman, dijawab deh. Kenapa banyak yang nyangkut di nikel? Apakah kalian kepengen scalping? Be very careful ya. Scalping itu untuk yang high level dan yang mentalnya benar-benar siap. Aku sendiri, jujur, to be very perfectly honest, I'm not a scalper. Scalpernya, aku scalping hanya jika aku lagi benar-benar kurang kerjaan, aku bisa mantengin layar terus. Dan ketika aku belinya aku tata, belinya bidnya bukan langsung hajar kanan gitu, enggak. Aku nata bidnya, terus kemudian pas mau jualan juga menata, cara jualannya tuh juga ditata gitu, nggak bisa yang langsung buang kiri gitu. Buang kiri langsung nurunin harga, langsung ARB, nggak kayak gitu. Anyway, teman-teman, NICL Electric Car News, coba-coba ya. Gara-gara live-nya Mas Bekti itu enggak lah, bukan gara-gara Mas Bektinya, gara-gara nggak siap dengan profil resiko masing-masing gitu aja. Jangan ikut-ikutan orang dan jangan nyalain orang, nggak boleh. Oke, sekarang nggak nyangkut kok Miss, bagus. Jadi berani scalping harus berani cut loss, jangan sampai turun dalam gitu. Oke, Coach Andre, kita mau bahas untuk saham. Friend tadi udah dibahas sih. Inco atau TINS, termasuk saham metals. Aku bahas teknikalnya dulu sebelum Coach Andre akan bahas untuk ininya, untuk fundamentalnya. Inco atau TINS, ini Vale Indonesia, dia lagi sideways juga gitu. Ini kalau buat swing trading agak-agak kurang asik. Tapi kalau buat hold sampai akhir tahun, sampai window dressing ya potensial gitu, potensial. Inco atau TINS? TINS sih. TINS
atau Antam. Antam boleh juga. Jadi dia ada koreksi normal di sini, bisa buat swing trading. Antam ini paling menarik buat swing trading gitu. Tapi kalau telat nggak boleh dikejar. Gimana coach untuk TINS dan juga Kalau ini Antam? sih ya commodity play aja ya. Jadi kalau Antam kita lihat kemarin kan ada news bahwa mereka mau menaikkan produksi ya dari 4 juta ke 8 juta. Jadi kalau teman-teman mainnya earnings atau fundamental ya, kalau dengan harga naik cukup tinggi di 20.000, misalnya harga 20.000 dengan produksi yang naik ya udah otomatis earningsnya naik ya. Jadi ini lebih ke fundamental play sih dibandingin mungkin dengan technical. Jadi kalau technical kemarin kita lihat udah banyak yang take profit tuh. Jadi pas kemarin di breakout banyak yang take profit gitu. Kalau untuk Inco saya lihat technicalnya nggak sebagus TINS ya. Jadi kalau teman-teman lihat technical kelihatannya TINS masih lebih better off dibandingin dengan Inco gitu. Kalau fundamental sih Inco sama Antam ya mirip-mirip lah. Kalau mereka naikin produksi, harga nikelnya bagus, mestinya juga stabil. Tapi TINS juga nggak kalah karena kan harga tin lagi cukup tinggi juga ya. Jadi mestinya masih cukup solid lah kalau kita ngomongin fundamental. Tapi baik lagi kalau saya komoditi lebih jangka swing atau nggak terlalu disimpan terlalu panjang sih, karena very cyclical sama ketidakpastian harga komoditas itu juga cukup fluktuatif. Lihat hotdog, dikasih hotdog sama anakku. Oke, anyway, BKSL, bicara tentang scalping, coach ini kayaknya perlu dibuatin sesi khusus tentang scalping nih. Kita nanti undang Lord Bekti lagi, biar teman-teman semuanya ingat bahwa yang terpenting adalah ada pembatasan risiko gitu. Oke, BKSL, tadi ada yang bilang, wah, misalnya mulai main gorengan nih gitu. Emangnya BKSL gorengan ya? Oke, aku nggak tahu juga sih definisinya yang gorengan yang mana, yang nggak yang mana. Yang penting liquidity-nya oke. Dan anyway, ini bukan Miss Ellen, tapi ini kita kerja tim ya. Jadi untuk BKSL-nya tadi M-Trade udah exit di 75, 12%, dan jujur aja aku personally nggak ikutan karena kemarin waktu coach Andre nih loh, coach kita mungkin ada yang belum masuk di sini, coach Andre belum masuk di sini nih, jadi ini a gift dari coach Tian waktu itu ya, jadi dikasih saya gitu. Jadi ya ini kerja tim BKSL kemarin ada di rekomend, tapi personally saya nggak ambil karena saya sadar diri bahwa aku kalau nge-scalping BKSL ini aku nggak bisa ngamatin portofolioku sendiri. Kerjaanku banyak, ngamatin tradingan untuk kalian juga ya. Jadi ada trading room, kita online terus panjang hari dengan coach-coach ini, dan kemudian juga selain itu saya ngurusin hal-hal yang lain juga gitu ya. Oke, jadi jujurlah padaku Miss, apa tuh ya. Tapi dikomando oleh Miss Ellen, percaya nggak semua aku komando, ini tuh pintar-pintar udah bisa komando sendiri. Oke, Andy mana nih Ci? Oke, kapan hari aku undang lagi, nanti aku undang lagi ya. Ngomong-ngomong udah jam 8.58, apa nih BKSL Bukit Sentul? Dikit nih, Coach Andre, mungkin tentang BKSL kasih fundamentalnya dikit nih. Fundamentalnya sih sebenarnya very bad ya. Jadi kalau waktu itu kalau nggak salah mereka gagal bayar obligasi, tapi saya nggak tahu tuh update-nya sih. Yang saya dengar mereka ada jual aset untuk lunasin obligasinya. Jadi saya nggak tahu apakah ini udah kejual atau belum. Tapi story-nya sih sebenarnya kalaupun ada ini lebih on restructuring ya. Jadi kita tahu mereka masih in-depth sama obligasi. Kalau kita lihat asetnya sebenarnya sih not bad ya. Kalau teman-teman pernah ke Sentul, saya kebetulan suka ke Sentul. Kalau main sepeda, saya lihat sih asetnya masih cukup bagus. Ada Aeon Mall di sana, jadi katanya sih Aeon Mall-nya itu sih yang di take over ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin masih rumor juga. Tapi kalau ngomongin fundamental ya itu sih fundamentalnya mereka masih indebted sama mereka perlu lunasin untuk utang-utangnya mereka. Oke teman-teman, thank you so much, dan I'm sorry nggak semua pertanyaan terjawab. Besok akan dijawab di morning briefing. Pastinya kita akan kasih giveaway. Giveaway-nya adalah jawab pertanyaan ini setiap jam berapakah? Gampang banget pertanyaannya kan. Seminar strategi saham untuk pemula setiap hari diadakan hari Senin sampai Jumat. Langsung aja tulis di situ jam berapa WIB. Jawabannya gampang banget tuh. WSKT dibahas besok ya. WSKT dibahas besok di morning briefing. Aku udah catetin saham-saham yang kita janjiin untuk dibahas besok. Ada Medco, Friend, CTRA, Asri, WSKT. Ini aku akan nitip ke Coach and Trade untuk dibahasin gitu.
Oke, jam 4 sore. Fatimah Salma A. Kemudian yang udah dapat aku nggak bacain lagi ya, gantian ya. Gabriela, Henry Setiadi, Yuliani _ Gunawe, PJE _ online shop, Prime Organizer, Vina Octavia. Hari ini 7 pemenang. DM saya dengan kode EMT7, nama email WhatsApp. Dan jangan lupa yang mau join dengan Mtrade VIP, langsung aja klik link di bio saya. Kalau mau gratisan boleh, download aplikasinya langsung. Kita banyak event gratis. Sabtu nanti juga akan ada event gratis bersama dengan Bukalapak. Buat kamu yang penasaran, baik yang nyangkut di Bukalapak, ya. Jadi saya juga ada nyangkut di Bukalapak. Sejujurnya, ya, teman-teman udah tahu itu. Kemudian yang kedua, buat yang pengen tahu peluangnya ke depan, gimana tentang Bukalapak, kita kasih upside downside-nya hari Sabtu langsung bersama dengan emiten Bukalapak. Dan ini yang pertama kali mereka ngomong di depan publik itu di Mtrade setelah lama nggak boleh ngomong. Jadi belum boleh ngomong, bukan nggak boleh ngomong gitu di publik. Jadi ini yang pertama di Mtrade, langsung aja hari Sabtu nanti lihat, ini acara gratis, download aplikasi Mtrade, banyak manfaatnya buat kamu. Thank you semuanya, selamat malam. Thank you Coach Andre, selamat malam, salam COVID. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.